Ibu bapak dan rekan-rekan terkasih, renungan yang sangat simpel, sederhana bagi kita, membaca bacaan pertama dari Ibrani maupun dalam Injil Markus ini adalah apa yang kita rasakan ketika kita sakit, baik di rumah sakit, mau menjalani operasi, baik di rumah. Ada tetangga, keluarga yang jauh datang ke rumah, terus mungkin orang-orang tertentu yang membuat kita rindu akan kedatangannya. Pasti kita akan merasakan ada sesuatu yang lain, ada kesembuhan, ada kegembiraan, dan tentunya adalah itu menjadi obat bagi kita semua. Mari kita tengok bagaimana tokoh yang ditonjolkan oleh Markus hari ini adalah seorang kusta. Dalam zaman Yesus di Yerusalem, semua penyakit kusta dilarang masuk kota Yerusalem dan yang lain-lainnya yang dikelilingi oleh tembok. Bapak Ibu kalau ke obor itu yang di lantai 3 itu ada bait Allah. Semoga belum dibongkar itu, miniatur gitu kecil yang di tengah itu dan tembok-tembok di sampingnya itu. Dan orang kusta itu nggak bisa untuk semau gue. Pokoknya semaunya sendiri itu masuk ke dalam kota. Karena mereka ini adalah dianggap sebagai orang-orang dan najis. Pun di dalam sinagog atau sinagoga atau tempat berdoa seperti ini, mereka dikucilkan sendiri, dikasih tempat yang sempit yang mereka berkumpul bagi orang-orang kusta tersebut. Dan dalam agama Yahudi ada 61 hal yang menajiskan bagi orang-orang yang contohnya, yang pertama adalah menyentuh mayat, itu adalah orang yang najis. Yang kedua adalah bertemu ataupun berinteraksi dengan orang kusta, itu pun juga sudah disebut najis. Jadi seorang yang penderita kusta itu sudah dianggap sama sepertinya dengan orang mati. Kalau terjadi bahwa ada penderita kusta yang menyandarkan kepalanya misalkan pada sebuah tembok rumah, makanya rumah itu harus dibersihkan. Dan menyapa ataupun memberi salam kepada penderita kusta di tempat umum, entah ngobrol dan lain sebagainya, itu dianggap melanggar hukum dan sudah disebut sebagai najis. Dan tidak ada seorang pun yang boleh mendekati seorang kusta dalam jarak kurang lebih setengah meter. Jadi kalau mau berhubungan dengan mereka, ataupun misalkan ada angin yang bertiup ke arah kita, setidaknya adalah harus butuh kurang lebih jarak 50 meter dari orang kusta tersebut. Dan para rabi Yahudi tidak akan pernah mau membeli makanan apapun, minuman apapun yang dijual oleh orang-orang kusta ini. Mendekat saja nggak mau, apalagi membeli makanan dan minuman. Bahkan ada seorang rabi yang bangga karena ia selalu berhasil mengusir orang-orang yang berpenyakit kusta itu masuk ke dalam kota ataupun menjajakan makanan-makanan. Sedangkan rabi yang lain lebih suka bersembunyi atau menyingkir jauh-jauh kalau bertemu dengan seorang yang sakit kusta. Bapak Ibu kalau lihat sejarahnya seperti itu, tentu kita semua tahu ya. Kita sendiri mungkin juga, mungkin di lingkungan kita banyak kejadian-kejadian yang sepertinya kita membawa jarak yang belum tentu itu adalah sebuah penyakit atau apapun. Dan takkan ada orang sakit kusta yang berani mendekati seorang ahli Taurat, para rabi Yahudi. Karena penderita kusta tahu bahwa ia pasti akan dilempari oleh batu dan diusir dengan sangat-sangat kejam. Mereka-mereka ini hidup di dalam lingkungan bangsa Yahudi yang sudah dianggap mati itu. Sebagai ciri khasnya adalah mereka harus memakai baju-baju yang compang-camping dan rambutnya tidak boleh dipotong sehingga menjadi gembel. Dan kalau bertemu dengan orang, ia harus berkata najis, najis, najis agar orang tidak mendekati dia. Tetapi yang menjadi hal yang menarik bagi kita adalah kenapa dia yang seorang yang najis, seorang yang disingkirkan oleh masyarakat pada waktu itu, bisa menerobos dan mau bertemu dengan Yesus. Dan kenapa dia sampai
mempunyai pemikiran bahwa Yesus adalah yakin mau menyembuhkan dia. Padahal para rabi dan orang-orang Yahudi sebagai pemuka-pemuka agama sama sekali tidak mau menyentuhnya. Tetapi ia berani bertemu dengan Yesus untuk disembuhkan. Kalau engkau mau, jadikanlah aku tahir. Yesus percaya bahwa iman orang ini adalah iman yang sempurna. Dia belum tahu apa-apa, tetapi dia mau datang kepada Yesus. Satu hal yang bisa kita refleksikan adalah dari mana tumbuhnya kepercayaan itu. Orang kusta ini pasti sudah mendengar situasi dan kondisi dari Yesus. Tadi di awal pengantar saya mengatakan bahwa orang yang kerasukan setan, Ibu Yesus yang bersama dengan banyak umat datang, pasti ia tahu bahwa Yesus mau menyembuhkan dia. Tetapi di balik itu Bapak Ibu, saya berefleksi kok ada satu hal yang aneh dari sikap dari orang yang disembuhkan ini. Yang anehnya adalah Yesus berkata, ingatlah, janganlah kamu memberitahukan kepada siapapun berita ini. Kalau bicara tentang ketaatan, apa yang dilakukan oleh orang kusta ini? Orang kusta ini tidak menaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ia dengan caranya sendiri tetap untuk memberitakan apa yang telah diterimanya dari Tuhan. Situasi ini sebenarnya untuk berefleksi bagi kita masing-masing, bahwa pengalaman iman, pengalaman akan Allah memang harus diawali oleh pribadi-pribadi kita, bukan karena dalam tanda kutip katanya, ataupun mungkin dari hasil pergibahan circle kita, hasil pergibahan dari lingkungan kita dan komunitas kita, tetapi harus berdasarkan dari pengalaman iman pribadi kita masing-masing. Mari Bapak Ibu, kita menyertai iman kepercayaan kita dalam segala tindakan dan meyakini bahwa setiap kerja nyata yang Allah berikan kepada kita mulai dari hal-hal yang sederhana. Tuhan memberkati.